Tahukah Anda bahwa ada satu rahasia besar yang sering terlewatkan di waktu pagi? Bukan ketika hendak berangkat bekerja, namun justru pada 5 menit setelah sholat qobliyah subuh. Di saat itulah pintu langit terbuka, doa-doa diangkat, dan rizki turun mengalir deras tanpa batas. Caranya sangat sederhana, jangan langsung berdiri. Tetaplah dalam posisi duduk Anda. Diam sejenak, lalu bacalah 3 zikir ringan ini dengan penuh keikhlasan. Insya Allah, doa-doa Anda cepat dikabulkan, rizki dilapangkan, hutang dilunaskan oleh Allah, dan hati dipenuhi ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama tulis solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Semoga dengan itu, kelak kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan dan doa saya, semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, mari sejenak kita syukuri nikmat pagi ini. Nikmat bisa membuka mata, menghirup udara segar di waktu subuh, dan masih diberi kesempatan untuk bersujud, berdoa, serta memohon ampunan kepada Allah. Tahukah Anda, banyak orang semalam tidur di ranjang empuk, namun pagi harinya tidak bisa bangun kembali. Ada pula yang hartanya berlimpah, tetapi tak sempat menikmati sejuknya udara subuh. Maka, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat subuh, sungguh itu adalah hadiah besar dari Allah yang sering kita lupakan. Sahabat, ada sebuah rahasia kecil yang sering dianggap sepele, padahal nilainya luar biasa di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, seluruh kekayaan dunia, emas, permata, istana megah, mobil mewah, semuanya tidak sebanding dengan pahala 2 rakaat qobliyah subuh. Itu artinya, ada sesuatu yang sangat besar yang Allah simpan di balik ibadah ini. Namun, seringkali setelah menunaikan sholat qobliyah subuh, kita langsung beranjak. Ada yang tergesa berdiri atau sekedar berpindah tempat duduk. Padahal, beberapa menit setelah qobliyah subuh itulah saat-saat istimewa yang sering menjadi kunci terbukanya pintu rizki dan terkabulnya doa. Di waktu itu, seakan langit terbuka lebar, malaikat mencatat pahala, dan doa yang terucap begitu mudah diijabah oleh Allah. Sahabat, pernahkah Anda merasa doa tak juga terkabul? Rizki terasa sempit, hutang menumpuk, hati pun gelisah. Mungkin bukan karena doa kita salah, tapi karena kita melewatkan waktu emas yang telah Allah sediakan dengan penuh kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih senantiasa memanfaatkan waktu singkat setelah sholat qobliyah subuh untuk berdiam diri, berzikir, dan berdoa. Mereka memahami waktu itu bukan waktu biasa, melainkan waktu mustajab, saat doa sangat dekat untuk diijabah.
Bayangkan, hanya duduk beberapa menit saja, membaca 3 zikir ringan, namun mampu mengubah arah hidup seseorang. Hutang yang menumpuk bisa Allah lunaskan, rezeki yang sempit bisa Allah lapangkan, dan doa yang tertahan bertahun-tahun bisa Allah kabulkan seketika. Sahabatku, seringkali kita mencari rezeki dengan bekerja siang dan malam, namun lupa mengetuk pintu langit di waktu yang paling Allah cintai. Kita terlalu sibuk mencari jalan keluar dari setiap masalah, padahal kuncinya begitu sederhana. Duduklah sejenak setelah qobliyah subuh, basahi lisan dengan zikir, lalu titipkan segala doa kepada Allah, Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Karena itu, mari kita buka hati kita seluas-luasnya hari ini. Apa yang akan kita bahas bukan sekedar teori, bukan sekedar cerita, melainkan sebuah amalan ringan yang jika dilakukan dengan istiqomah dapat menjadi titik balik dalam hidup kita. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa bersama. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa terbaik di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Bayangkan jika 40 orang saja turut mengaminkan doa kita, insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali channel ini menghadirkan video terbaru, sahabat bisa langsung mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan sahabat dengan pahala berlipat ganda. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi tentang seorang bapak sederhana bernama Pak Rizal yang kini telah berusia lebih dari 50 tahun. Beliau hidup di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Jawa Barat. Sehari-hari beliau bekerja sebagai penjual buah keliling dengan gerobak tuanya. Hidupnya sederhana, penghasilannya pas-pasan, seringkali hasil jualannya hanya cukup untuk makan sehari. Bahkan hutang pun mulai menumpuk karena harus membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun, ada satu hal yang membuat beliau berbeda dari kebanyakan orang. Setiap subuh, sebelum berangkat berdagang, beliau tak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Dan setelah salam, beliau tidak langsung beranjak. Beliau duduk tenang, menundukkan kepala, lalu membacakan 3 zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir itu selalu ia ulangi setiap hari dengan keyakinan yang begitu dalam, meski hidupnya masih serba sulit. Suatu hari, seorang tetangga bertanya, "Pak Rizal, kenapa setiap pagi Anda selalu membaca zikir itu?" Beliau tersenyum dan menjawab pelan, "Saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Allah. Tidak punya ilmu tinggi, tidak pula harta berlimpah. Yang saya punya hanya waktu kurang dari 10 menit setelah qobliyah subuh. Maka waktu itu saya berikan sepenuhnya untuk berzikir. Semoga Allah ridha." Subhanallah, kurang dari 1 tahun berlalu, siapa sangka usaha kecilnya perlahan berubah dan hidupnya mulai diliputi keberkahan yang tak disangka-sangka. Awalnya, beliau hanya berjualan buah dengan gerobak sederhana. Hari demi hari, pelanggannya makin banyak. Orang-orang menyukai jualannya karena buah-buahan yang dijajakan selalu segar, harganya pun terjangkau. Tak lama kemudian, datang seorang dermawan yang tergerak hatinya membantu Pak Rizal membuka kios di pasar. Barokah zikir yang ia amalkan juga dirasakan oleh keluarganya.
Anak sulungnya yang sempat berhenti kuliah karena biaya, tiba-tiba mendapatkan beasiswa penuh. Kini, kehidupan keluarga Pak Rizal jauh lebih tenang. Hutang-hutang mereka terlunasi sedikit demi sedikit, dan usaha pun terus berkembang dengan izin Allah. Ketika orang bertanya tentang rahasia keberhasilannya, beliau tak pernah menyebut strategi dagang atau koneksi dengan orang besar. Dengan senyum tenang, beliau hanya berkata, "Saya tidak punya rahasia apa-apa. Saya hanya duduk sebentar setelah qobliyah subuh, membaca zikir dengan penuh harap, lalu menyerahkan seluruh urusan saya kepada Allah." Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, terkadang Allah menyembunyikan kunci keberkahan dalam hal-hal yang terlihat kecil. Jangan pernah meremehkan momen duduk sejenak setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Sebab bisa jadi, di saat itulah Allah bukakan jalan keluar bagi setiap kesulitan hidup kita. Dari situ, rezeki mengalir, hutang terbayar, hati menjadi tenang, dan doa pun dikabulkan. Setelah kita memahami betapa besar keutamaan waktu singkat setelah qobliyah subuh, mari kita pelajari bagaimana cara mengamalkannya, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh para ulama terdahulu. Langkah pertama, jangan ubah posisi duduk setelah salam dari sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu Anda selesai salam, tetaplah di tempat semula, jangan berdiri dan jangan berpindah posisi. Karena pada saat itu, hati masih bersih, pikiran masih jernih, dan doa sangat dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, bacalah zikir agung ini dengan penuh keyakinan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghith. Artinya, wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Zikir ini dibaca sebanyak 40 kali. Insya Allah, dengan zikir ini, Allah akan menolong hambanya, menguatkan hati, serta menjaga dari buruknya akhir kehidupan, su'ul khatimah. Selanjutnya, bacalah zikir yang kedua, yaitu tasbih dan istighfar. Ucapkan dengan penuh kekhusyuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Artinya, Maha suci Allah dengan segala pujian baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Aku memohon ampun kepada Allah. Zikir ini dibaca sebanyak 100 kali. Keutamaannya sangat besar. Dosa-dosa akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kesedihan diangkat dan pintu rizki dibukakan seluas-luasnya. Kemudian, lanjutkan dengan membaca zikir yang ketiga, yaitu Sayyidul Istighfar. Bacaan doanya adalah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu, dan aku atas tanggungan dan janji-Mu selama aku masih mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Doa ini dibaca minimal 1 kali dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Keutamaannya sangat agung.
Barang siapa membacanya di pagi hari dalam keadaan beriman, lalu ia wafat sebelum sore, maka Allah menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai penyempurna amalan, jika masih memiliki waktu luang, bacalah surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Insya Allah, amalan ini menjadi benteng dari gangguan setan, serta pembuka pintu rizki yang penuh berkah. Sahabat yang dirahmati Allah, zikir ini bisa dibaca langsung setelah sholat qobliyah subuh, sesuai dengan urutan yang baru kita bahas bersama. Namun jika belum selesai, bisa dilanjutkan setelah menunaikan sholat subuh. Dan yang paling utama, kuncinya adalah istiqomah. Terus jaga konsistensi dalam zikir dan doa ini, karena dari istiqomahlah datangnya ketenangan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini tidak akan berbuah jika hanya dilakukan sekali. Kuncinya ada pada istiqomah. Meski hanya 5 hingga 7 menit setiap pagi, lakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh harap. Insya Allah, doa-doa yang tulus itu akan menemukan jalannya menuju langit. Sahabatku, betapa sering kita sibuk mencari rizki di siang hari, namun lupa mengetuk pintu langit di waktu pagi. Padahal, dengan duduk sejenak setelah sholat qobliyah subuh, lalu membaca 3 zikir agung ini, Allah telah menjanjikan kelapangan rizki, terkabulnya doa, dan ampunan atas dosa. Jangan pernah remehkan waktu yang singkat itu. Bisa jadi 5 hingga 7 menit itulah yang mengubah hidup Anda. Sebab sesuatu yang tampak kecil di mata manusia, seringkali justru besar di sisi Allah. Mulailah besok pagi. Jangan ubah posisi duduk setelah qobliyah subuh. Basahi lisan dengan zikir. Hadirkan hati yang penuh harap. Lalu serahkan segalanya kepada Allah, Sang Maha Pengabul doa. Siapa tahu, justru di waktu singkat itulah Allah mengabulkan semua doa yang selama ini engkau panjatkan. Mari kita tutup bersama dengan doa, memohon kepada Allah dengan sepenuh keyakinan dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu rizki yang halal, luas, baik, dan penuh keberkahan. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dan jangan jadikan aku bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah, dilapangkan rezekinya, dilunaskan segala hutangnya, ditenangkan hatinya, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.